Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia tentunya. Wah, 2 hari berturut-turut kita bikin PHP ID Online Learning, mendatangkan pemateri-pemateri Sri Kandi IT Indonesia. Di bulan Desember ini sudah ada pemateri keempat cewek-cewek semua yang ngisi. Jadi karena memang bulan ini adalah bulannya Hari Ibu, jadi Sri Kandi IT yang saya todong untuk mengisi selama PHP ID Online Learning. Di minggu pertama kita sudah ketemu Dini, terus ketemu siapa ya, ada Aldo, terus kemarin kita ketemu dengan Bu Nova. Di pertemuan keempat ini kita ketemu dengan Ananda. Ada yang istimewa dengan pemateri kita hari ini karena Ananda adalah seorang AWS Community Builder. Seorang AWS Community Builder itu sebenarnya bukan cuma soal dia harus paham soal AWS, tapi dia juga punya komunitas dan dia juga bisa memberi pengaruh dalam komunitas. Jadi selain jago teknikal, juga dia punya community dan nanti kita akan dengar sendiri dari Ananda, dia akan cerita pengalamannya dia karena dia masih mahasiswa aktif loh. Jarang-jarang banget ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sudah punya keterlibatan di community, terus punya level di AWS Community Builder. Ananda mungkin community builder paling muda di Indonesia saat ini. Kita ada 20 sekarang dan Ananda mungkin yang paling imut-imut sendirian dia. Nanti dia akan cerita latar belakangnya dan dia akan bawa topik hari ini mengenai deploy aplikasi PHP menggunakan AWS Elastic Beanstalk. Ini adalah topik yang keren banget ini. Nggak semua developer yang sudah malang melintang di dunia developing juga udah memahami ini. Dan hari ini kita akan belajar dari Ananda. So, selama 45 menit ke depan kita akan dengarkan presentasi dari Ananda dan di bagian kedua kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya boleh manfaatkan kolom komentar untuk bertanya di sana. Dan di bagian kedua, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Kodopolitan, Rumah Komunitas, ID Cloud Host, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Sukses selalu untuk perusahaannya masing-masing. Kita keep profit dan tetap berjuang di tengah pandemik. Dan semoga kita akan lewati pandemik ini dengan cuan yang banyak. Oke. Tanpa perlu menunggu lama lagi, kita akan segera mulai PHP ID Online Learning kita hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan ke Ananda. Sebentar, saya bikin co-host dulu. Oke, sekarang sudah dan here we go. Silakan. Oke, terima kasih Pak Peter untuk waktunya. Saya izin share screen. Terima kasih, terutama untuk Pak Peter yang mengundang saya di event komunitas ini. Dan saya sangat merasa terhormat bisa sharing-sharing ke komunitas PHP Indonesia mengenai AWS terutama, selain juga sharing tentang teknologi itu sebagai bagian dari kegiatan atau event dari AWS Community Builder. Jadi supaya karena belajar ya sharing ini juga supaya lebih banyak yang mengenal, dari yang belum tahu jadi tahu, jadi yang sudah tahu jadi makin tahu gitu. Dan mungkin terima kasih juga untuk para sponsor dan di dalam beberapa waktu ke depan jika ada perkataan saya atau informasi yang sedikit keliru itu bisa dibenarkan, dan di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi belum tentu saya yang bicara di sini itu benar 100% gitu. Dan saya sangat mengapresiasi jika ada koreksi, tambahan, atau saran yang kedepannya bisa membuat sesi sharing saya kedepannya, bahkan di event PHP Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Oke, perkenalan dulu. Di sini nanti saya akan membahas AWS Elastic Beanstalk, salah satu layanan di AWS, khususnya gimana sih cara deploy
PHP, aplikasi PHP. Oke, kita intro dulu. Nama saya Ananda Dewi Rahmawati, bisa panggil Nanda, Ananda, atau Dwi, tapi jarang yang panggil Rahmawati. Saya Cloud Engineer di PT Bur Teknologi sejak 2019, alhamdulillah masih sampai sekarang. Tapi kerjanya itu remote ya, remote Cloud Engineer, full remote gitu dari Jogja. Karena saya sekarang domisilinya di Jogja, saya mahasiswa aktif. Baru minggu kemarin selesai UAS, jadi sekarang udah libur semester. Saya di jurusan Software Engineering atau Rekayasa Perangkat Lunak di UGM. Dan emang penjurusan TI-nya itu berbau hal coding, dan itu memang sangat baru untuk saya. Saya baru belajar ngoding itu ya 3 tahun ini, karena emang dari awal fokusnya bukan ke software gitu. Dan saya juga member di AWS Community Builder, baru alhamdulillah diterima bulan Oktober kemarin di kuarter 4 tahun 2021, dan sangat keren menurut saya. Nanti teman-teman kalau mau apply itu bisa di kuarter pertama tahun 2022 nanti. Dan banyak benefit yang bisa didapatkan, terutama selain dari hal sisi technical, bisa juga dari sisi non technical gitu. Seperti sharing session, terus sharing sessionnya pun bahkan tentang career path, time management dan sebagainya itu ada juga gitu, dan bisa coba apply sana. Saya Flows enthusiast, jadi saya pengguna open source. Karena kebetulan sebelum di AWS Community Builder, saya dulu member Blank on Linux Indonesia. Kalau ada yang pernah dengar, Blank on Linux Indonesia, dulu saya tim infra, tahun 2017 sampai 2020. Habis itu pensiun dini, tahun 2020 pensiun setahun, terus tahun ini ikut komunitas lagi di AWS Community Builder. Meskipun banyak komunitas lain seperti OpenStack Indonesia, Kubernetes itu, tapi saya jadi pengguna pasif gitu sih. Enggak seaktif ketika di Blank On ataupun di Community Builder. Dan teman-teman bisa join juga sih, dan feel free untuk belajar dari anggota-anggotanya. Banyak benefit yang bisa. Dan saya cantumin link, di sana ada blog. Saya serajin nulis blog, bahkan nanti di hands-on lab dari Beanstalk-nya ini, Elastic Beanstalk-nya itu saya tulis di blog. Jadi nanti saya nggak hands-on lab gitu, tapi guide-nya itu saya udah tulis di blog, dan nanti saya akan jelaskan step by step-nya gitu. Karena takut juga misal ada gangguan koneksi atau apapun gitu. Jadi, dan kebetulan saya juga nulis juga. Saya lebih suka nulis dibanding video gitu. Bahkan dulu pernah saya nyoba bikin video, tag-nya mesti beberapa kali, dan hasilnya nggak sebagus dan nggak sepuas ketika nulis. Oke, intronya itu, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kontak. Agendanya di sini kita akan fokus ke Elastic Beanstalk, salah satu layanan PaaS, Platform as a Service dari AWS, mulai dari komponen, environment tier, deployment option, monitoring, health check, dan selanjutnya nanti akan jelaskan diagram dari lab yang akan dicoba. Dan di hands-on lab-nya itu terdiri dari gimana sih cara bikin aplikasi PHP melalui Elastic Beanstalk, gimana cara manage dan monitor, karena di sana akan ada berbagai fitur yang bisa dimanfaatkan, dan bagaimana melakukan rolling update the app. Jadi untuk memperbaharui aplikasi ketika ada pembaruan fitur, ada perbaikan, itu dari versi 1 ke versi kedua, misalnya di sini itu
bagaimana, dan itu terkait dengan deployment option. Jadi ada opsi deployment, ada beberapa yang ditawarkan oleh AWS Elastic Beanstalk gitu. Dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Dan terakhir ada referensi. Oke. Prerequisite di sini ada fundamental mengenai cloud dan AWS. Di sini saya nggak bahas tentang fundamental cloud, tapi mungkin nanti akan saya singgung tentang platform as a service gitu, karena ketika kita bicara tentang AWS Elastic Beanstalk, itu kita juga secara tidak langsung membicarakan tentang salah satu cloud model, yaitu PaaS atau Platform as a Service gitu. Supaya nggak keliru gitu. Kan tipe modelnya itu kan ada beberapa, ada IaaS, PaaS, SaaS gitu, dan kita ketika menggunakan Elastic Beanstalk itu kita berada di mana dan apa yang akan kita lakukan, dan bagaimananya itu ya apa-apa aja gitu. Terus ada AWS juga, termnya ada instant, load balancing, security group, monitoring, dan log. Itu istilah AWS services. Jadi ada layanan AWS-nya, ada EC2, VPC, Route 53, ada CloudWatch, dan PHP. Karena di sini meskipun judulnya PHP aplikasi PHP ya, kita di sini memang fokusnya gimana cara bikin aplikasi PHP. Nah, jadi ya setidaknya tahu sintaknya gitu. Karena di sini saya nyoba bikin labnya itu memang sangat sederhana. Default aplikasi PHP dari AWS, terus tinggal nanti ganti titelnya gitu sih. Jadi supaya kelihatan dari versi pertama ke versi kedua itu perbedaannya itu seperti ini gitu. Dan untuk lebih advance-nya tidak akan dibahas ini karena emang fokusnya ke Elastic Beanstalk-nya. Oke, lanjut. AWS Elastic Beanstalk yang pertama, easy way to deploy and scale application. Jadi cara mudah untuk mendeploy and scale application gitu. Jadi salah satu layanan di mana ketika kita ingin deploy aplikasi dari berbagai bahasa, terutama di sini kita bahas pakai PHP, itu ada layanan yang memudahkan kita. Kita nggak perlu install paket-paketnya, kita nggak perlu, ketika pakai Instant itu kita nggak perlu hardening, kita nggak perlu mikirin firewall-nya, terus kita nggak perlu mikirin dependensi, compatibility, dan sebagainya gitu. Dan itu jauh lebih mudah, dan ini emang difokuskan untuk para developer yang memang fokus ke kodenya gitu. Tidak perlu memikirkan infrastrukturnya, jadi memudahkan. Karena emang tujuan dari PaaS itu kan emang fokusnya untuk para developer kan, dan nggak perlu pusing-pusing infrastrukturnya itu seperti apa. Dan ini adalah Elastic Beanstalk. Dan dia kompatibel dengan package builder, ada single container Docker, multi container Docker, reconfigure Docker, Go, Java SE, Java with Tomcat, .NET, Node.js, PHP, Python, and Ruby. Dan ini di saat ini, jadi mungkin bisa aja tahun depan kompatibilitasnya itu berbeda ya. Apalagi untuk kontainer runtime-nya itu kan sekarang perkembangannya makin banyak dan makin maaf, ada sedikit kendala koneksi. Saya sambung. Oke. Maaf, jadi koneksinya tiba-tiba putus. Oke, saya sambung. Oke. Jadi Elastic Beanstalk ini dia support ke
berbagai bahasa dan dia compatible untuk saat ini. Jadi ya mungkin aja tahun depan kontainer runtime-nya itu dia berubah supportnya itu ke kontainer di Postman, Kayo, dan kita belum tahu gitu, dan untuk sekarang seperti ini dan disesuaikan ya, sesuaikan kebutuhan. Dan dia free, jadi layanan Elastic Beanstalk sendiri itu free, di mana kita hanya membayar resource-resource yang terkait dengan Elastic Beanstalk-nya, karena ini kan pakai EC2 ya, pakai instant. Nah, nanti kita bayar EC2-nya saja. Terus kita bayar Route 53 untuk terus kita bayar monitoringnya. Kita misal monitoringnya pakai CloudWatch, AWS, yang lain, layanan yang terkait dengan Elastic Beanstalk-nya gitu. Tapi khusus untuk Elastic Beanstalk-nya itu dia free. Oke, lanjut ke komponen. Komponen ini ada beberapa komponen yang terkait di Elastic Beanstalk, mulai dari application version, dia reference to section of deployable code. Kodenya itu berarti maksudnya misal kita deploy aplikasi versi pertama. Nah, itu nanti ada labelnya. Label yang menandakan aplikasi kita itu versi pertama, itu ada, kita bisa menambahkan label untuk penanda gitu. Terus ada versi kedua beserta deskripsi yang bisa kita buat gitu. Ini komponen. Bisa aja komponennya masuk ke fitur juga sih. Terus environment refers to an app version that has been deployed. Jadi di sini all the resource, jadi semua resource yang terkait dengan Elastic Beanstalk-nya gitu. Jadi ketika kita buat satu aplikasi di Elastic Beanstalk, itu otomatis semua resource yang terkait dengannya itu akan dibuat, dan resource-resource tersebut yang harus kita bayar. Jadi untuk Elastic Beanstalk-nya lagi seperti sebelumnya, yaitu free. Terus ada environment configuration, collection of parameter and setting. Saya mungkin bisa langsung tunjukkan seperti apa. Ini untuk, mulai dari application version dari yang pertama ya. Nah, untuk version itu nanti akan terlihat di sini. Ketika kita sudah membuat aplikasi gitu, dengan beberapa versi, nah itu di tab application version, salah satu komponen di Elastic Beanstalk, itu nanti akan terlihat gitu. Nah di sini misal saya di sini punya 2 versi sampel application, ini ketika initial, jadi ketika buat pertama kali, terus ada versi lain dengan kita bisa menambahkan labelnya gitu untuk penanda. Yang kedua ini sample application V2 atau versi 2 gitu tujuannya. Terus kita bisa membuat versi-versi yang lain dengan label yang berbeda gitu. Jadi ini tujuannya untuk rolling update gitu. Jadi kita bisa menentukan nih end user itu mengakses aplikasinya itu versi yang mana. Terus ada tadi yang menurut environment tadi, resource-nya. Terus ada resource-nya nanti akan dijelaskan di slide yang lain. Terus ada environment configuration. Di sini ada juga environment configuration, itu kita bisa mengonfigurasi saat initial, saat kita ingin membuat aplikasi, atau kita bisa mengeditnya. Jadi di dashboard-nya, di tab configuration itu akan terlihat keseluruhan konfigurasi dari aplikasi kita. Dan kita bisa
mengeditnya gitu. Jadi ya menyesuaikan perubahan gitu. Terus ada nah untuk konfigurasinya itu disimpan menggunakan YAML atau JSON, disimpan dengan .config extension dan disimpan di Apex extensions di dalam folder kodenya. Jadi human readable seperti yang bisa kita pakai JSON atau YAML, kita bisa lihat konfigurasi dari aplikasi kita itu di sini. Terus ada environment tier dari reflect how Elastic Beanstalk provision resource based on what application is designed to do. Nah, ini nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya juga. Lebih ke strategi sih. Terus ada configuration template. This is the template that provide the baseline creating new unique environment configuration. Nah, kita bisa bikin template juga, konfigurasi template. Lebih ke menghemat waktu ya ini. Jadi dengan konfigurasi yang sama, kita nggak perlu membuatnya dari awal. Karena biasanya ini dengan konfigurasi yang spesifik, yang nggak default gitu, itu biasanya kan ya bikin aja pakai template daripada ngedit lagi satu-satu. Platform, combination of component in which you can build your application upon using Beanstalk. Ini ada operating system, language, service type, and Elastic Beanstalk itself. Jadi sebenarnya Elastic Beanstalk itu ibaratkan sebuah VPS yang di dalamnya itu terdapat aplikasi kita. Gitu. Sebenarnya konsepnya itu kayak PaaS yang lain, kayak misal Heroku gitu. Itu kan sebenarnya ada sistem operasi dan web servernya kan. Cuma kita kan nggak tahu dia itu gimana. Jadi kita tinggal kodenya disubmit gitu dan ya deployment-nya dari aplikasinya terjadi. Untuk tahap proses install OS-nya, terus install web servernya, paket dan dependensinya itu dilakukan oleh providernya atau dari AWS-nya gitu. Jadi nggak perlu mikirin infrastrukturnya meskipun ada gitu. Karena kan base dari Elastic Beanstalk-nya ini kan dia pakai EC2 ya, pakai instant gitu. Terus ada application, collection of different element, such as environment di aplikasinya, and application version. Nah, ini ada environment tier yang berkaitan dengan ini. On how Elastic Beanstalk provision resource based on what application is designed to do. Jadi ini lebih desain strategi, di mana di sini saya tuliskan dua desain, mulai dari web server tier dengan worker tier. Web server tier itu ke PaaS banget ya, dimana di depan, paling depan itu ada pelayanan yang paling depan. Ibaratkan di sini saya nggak bikin diagramnya, yang mirip ini. Oke, saya agak gambarkan di sini. Ibaratkan Route 53 itu URL-nya yang diakses oleh si klien, jadi paling depan itu. Direct web traffic to the right server, jadi dari URL, dan itu kan nge-forward langsung ke servernya, ke instannya. So ada Elastic Load Balancer, dia ketika menggunakan lebih dari satu instan gitu atau EC2, dia akan mendistribusikan incoming traffic gitu supaya bebannya itu dibagi rata, dan dia akan auto scale based on demand gitu. Jadi ketika traffic request-nya itu naik, nah itu nanti otomatis akan EC2-nya itu akan bertambah ya, scaling out kan.
Terus ini auto scaling berkaitan dengan load balancernya tadi, based on the load received. Gitu. Terus ada EC2 instant, part of auto scaling group, dan security group. Ini digambarkan seperti ini. Nah ini ada Route 53, elastic balancer, ada rolling update yang akan dijelaskan di slide selanjutnya nanti. Nah di dalamnya itu ada, nah kalau di sini contohnya ada 2 instant. Di dalamnya ada PHP versi 1, PHP versi 2. Itu ketika update-nya sudah terjadi. Kalau belum terjadi ya sama-sama PHP versi 1, dan nanti request-nya itu akan didistribusikan ke antara web server 1 atau web server 2 gitu. Akan membagi bebannya dan dia berada di satu VPC yang sama, dan ada pengaturan security group karena kan port 80 ya untuk web servernya kan. Karena ini dia kan base-nya itu kan web server kan, web server tier kan. Terus ada worker tier, kalau ini lebih ke desainnya bukan untuk web server tapi lebih untuk ke back-end biasanya. Kalau web worker tier itu bentuk lebih ke back-end menggunakan SJSQ, simple queue service, auto scaling, dan IEM service role, di mana dia kan base-nya itu worker ya untuk back-end. Back-end berarti letaknya di belakang yang misal untuk database ke API gitu. Dan dia akan biasanya kan kalau untuk backend itu kan dia request-nya itu kan by queue, by antrian, dan per traffic-nya, per request-nya, lebih tepatnya per request-nya itu nanti akan dimonitor oleh IAM dan di-manage oleh si simple queue service. Dan tiap-tiap unit di backend-nya itu juga akan ada auto scaling-nya juga hampir sama. Cuma ya letaknya ini di backend. Jadi nggak perlu pakai Route 53 untuk URL. Terus kalau untuk security group itu mungkin perlu, cuma ini dalam kondisi tertentu saja gitu. Tidak defaultnya itu tidak seperti itu. Terus ada deployment option, opsi deployment yang ditawarkan oleh AWS untuk Elastic Beanstalk. Ada 4, itu bisa kita lihat dan kita konfigurasi ketika kita membuat aplikasinya. Nah, itu ketika kita mendefinisikan konfigurasinya itu di dalam rolling update and deployment di sini. Itu bisa kita edit. Nah, di dalamnya itu kita di drop down ini, deployment policy di drop down. Nah, di sana itu terlihat sekarang ya, saat tulisan ini dibuat itu ada 4 policy gitu yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Ada all at once, default option. Jadi ini defaultnya kalau kita nggak ngedit-ngedit. Dimana kalau kita pilih opsi deployment ini all at once, itu if you need to update your app using the all at once option, will simply roll out the application to your resource all at the same time. Jadi ya kayak ketika mau mengganti versinya itu ya keseluruhan resource ya diganti gitu, all at same time gitu. Dan ini default opsi yang mungkin biasanya kalau untuk production itu bisa diedit ya. Terus ada rolling, minimize the amount of disruption. Nah ini karena ketika di all at once itu kan dia all at the same time kan, all resource kan.
semua resource-nya itu akan diupdate dalam satu waktu, dan itu nanti akan terjadi disrupsi gitu, ada interupsi, ada intermittent gitu. Nah, kita bisa menggunakan rolling, tipe rolling untuk mengurangi risikonya gitu, dengan kita mendeploy aplikasi in batch, jadi per sequence gitu, per sesi itu, dan perform the update on the next batch. Jadi di update-nya itu tidak dalam satu waktu gitu. Terus ada rolling with additional batch. Environment is update in batch until all your resource have the new update. Jadi ini additional batch itu enggak 100% akan di rolling update-nya gitu. Jadi kalau di dalam blog saya itu kebetulan saya pakai rolling with additional batch ini, dan saya set 50%. Jadi ketika ada 2 instance, nanti satu resource-nya itu masih akan menerima request versi pertama, yang satu resource akan versi kedua, dan nanti akan ada, ibaratkan ya, di dalam production akan ada review gitu, dan ketika tidak ada problem dengan deployment versi 2, maka nanti versi pertama itu bisa dilepas gitu, biar full 100% di versi kedua gitu. Terus ada add another batch of item with your environment resource pool. Resource pool-nya itu ya maksudnya si instance-nya. Terus ada immutable, create an entirely new set of instance. Serve temporary auto scaling group behind your ELB. Nah, kalau immutable ini dia akan membuat serve ya, menyajikan atau melayani request yang income yang datang itu nanti akan di serve atau diterima requestnya itu dari temporary scaling group. Dan nanti ketika, jadi ini kalau immutable, perbedaannya rolling dengan immutable, kalau rolling itu dia akan per instant, jadi dalam satu grup itu bisa terjadi 2 versi yang berbeda. Nah, kalau immutable itu nanti akan terdapat lebih dari satu auto scaling group, di mana salah satunya itu nanti akan jadi temporary. Dan ketika temporary itu di versi kedua pembaruannya itu udah oke, maka yang lama itu akan dihapus. Dan nanti auto scaling groupnya akan diupdate. Dan ya bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya ada deployment option, ada monitoring and health check, ada basic health and reporting. Ini lebih ke untuk manage and monitor ya. Ketika mungkin aja ada terjadi disruption, intermittent, atau isu-isu yang lain gitu. Isu-isunya itu bisa aja kayak incorrect network configuration, corrupt file system, exhaust memory, and incompatible kernel. Karena isi itu kan instan kan, itu ibaratkan satu server virtual kan, VM kan. Nah itu banyak sekali isu yang nggak terduga bisa terjadi gitu. Bisa aja kernel panik, file sistemnya korup, sampai nggak mau booting instannya itu sangat mungkin terjadi gitu kan. Dan itu kita bisa memanfaatkan fitur health monitoring and health check-nya ini gitu, supaya ketika ada isu itu bisa tepat terdeteksi gitu dan meminimalisir gitu. Apalagi kalau aplikasinya itu udah terikat dengan SLA gitu kan. Nah itu monitoring harus monitoring sangat berperan penting gitu. Nah kalau ini any resource running in your environment will send metric to Amazon CloudWatch in 5-minute intervals. Nah, ini salah satu layanan yang terkait dengan Elastic Beanstalk. Jadi kalau kita nggak bayar Elastic Beanstalk-nya, nah itu kita bayar si CloudWatch-nya, EC2-nya, Route 53, load balancing, gitu-gitu.
health check every 10 second, dan dia ada dua tipe ceknya, ada sistem status check dan instant status check gitu. Sistem status check ya sistem di Elastic Beanstalk-nya. Nah, kalau instant status check itu lebih ke instannya fokusnya. Nah, kalau advance dia itu lebih ke deep-nya. Deep itu ya banyak pesan, maksudnya banyak error yang mungkin bisa mungkin yang tidak terdeteksi oleh basic health reportingnya ini gitu. Makanya dia pesannya itu jauh lebih banyak, ada warning, degraded, pending, unknown, suspended, lebih deep ya. Perbedaannya antara basic dengan advance itu agent prove the instant at a deeper level and more frequently over cloud than the basic. Ya, lebih sering dan lebih deep, pesannya lebih banyak. Oke, lanjut. Nah, di sini lab yang saya buat di sini. Sebenarnya pakai bahasa Inggris, tapi kontennya pakai bahasa Indonesia. Karena di sini menjelaskan kan ya. Tuh. Dan banyak komponen yang digunakan. Mulai dari Elastical Balancer untuk menerima request, terus ada instant untuk tempat kodenya yang di-deploy, ada auto scaling group, ada VPC, terus ada Elastic Beanstalk environment and application. Jadi satu aplikasi, satu environment di Elastic Beanstalk itu terdiri dari banyak komponen ya, nggak banyak ya, lebih dari satu, ada beberapa. Nah, ini lab secara sederhananya dan bisa banget dicoba gitu. Dan di sini pakai PHP. Nah, ini saya lampirkan labnya. Lo bisa juga sih langsung aja di miskejubung.wordpress.com gitu. Terus cari daftar isi, di daftar isi terus cari aja Elastic Beanstalk. Kebetulan ini yang paling baru saya bikin kemarin. Dan mungkin nanti ada blog baru yang lain, nanti tinggal search aja Elastic Beanstalk. Saya akan jelaskan step-stepnya. Ini arsitekturnya tadi. Nah, ini di sini saya pakai AWS Management Console GUI. Terus kita tinggal search di kolom search saja Elastic. Nanti kalau Elastic kan ada Elasticsearch ya. Nah, nanti tinggal pilih Elastic Beanstalk gitu. Jangan keliru, atau klik aja Beanstalk. Nanti di teratas gitu bisa langsung dipilih. Nah, ini hijau nggak bisa. Gambarnya biar lebih. Oke. Nah, ini dashboardnya. Dan di sini saya belum punya satu aplikasi pun. Jadi masih baru karena ini di region Oregon, di US West 2 gitu. Beda region, dan saya coba create application untuk membuat satu. Di sini contohnya aplikasinya namanya Mayup, aplikasi saya. Terus bisa digulir ke bawah, scroll. Nah, itu nanti kita akan diminta untuk memilih platformnya gitu. Platform atau engine atau unit atau framework ya. Tapi semuanya framework ya. Node.js kan ada ya framework, tapi nggak semuanya framework. Platform ya. Di sini bahasanya pakai platform.
pakai PHP. Nah, di sini saya pakai PHP 7.4 di Amazon Linux 2. Nah, di sini dijelaskan juga Amazon Linux 2 si instance yang akan dipakai nanti, dan platform versinya itu 3.3.9. Nah, ini recommended. Saya pilih yang tag recommended aja gitu. Terus ada tinggal untuk sebenarnya ada dua metode ya. Ketika ingin langsung buat aplikasinya, bisa langsung create application, nanti semua resource-nya akan di-deploy. Tapi bisa juga kita klik configure more option di bawah sini. Nah, ini biar lebih gede, configure more option. Kita akan mengedit beberapa konfigurasi gitu. Jadi ya custom gitu. Nah, ini ada preset mulai dari tipe configuration ya. Di sini kita mau environment yang akan dipakai itu seperti apa gitu. Di sini ada single instance, free tier eligible. Nah, ini bisa. Jadi nanti akan dipakailah satu instance. Terus ada single instance using spot instance. Nah, ini tipenya pakai spot. Terus ada high availability. Jadi lebih dari satu instance nanti akan dibuat. Terus ada high availability using spot and on-demand instance atau custom configuration. Jadi ini environment yang akan dipakai nanti seperti apa gitu. Nah, saya di sini pilih high availability gitu. Tahu jumlah instance-nya itu dari mana? Nah, itu nanti akan di bagian network gitu. Oke, di sini. Di bagian capacity, sorry. Di capacity. Nah, di sini akan terlihat environment tipenya load balancing. Karena kan tadi kan kita pilih high availability. Nah, itu ketika di scroll down, digulir ke bawah, nanti akan menyesuaikan gitu. Oh, kita pilih high availability, konfigurasi opsi konfigurasinya kan seperti ini. Ada image-nya, load balancer, instance-nya itu ada berapa, tipenya gitu-gitu. Terus ada rolling update. Nah, itu rolling update yang kita pilih tadi. Saya jelaskan tadi ada rolling with additional batch. Saya pilih 50% supaya ini dibagi dua di dalam satu grup yang sama. Terus network diedit, sesuaikan VPC-nya. Ini sesuai kebutuhan. Terus ada subnet, instance subnet. Nah, subnetnya itu ini subnet si Elastic Beanstalk-nya. Nah, ini sih subnet si instance-nya. Oke, terus security group. Di sini ada dua security group yang sama. Bisa dipilih salah satu. Terus ada tab monitoring, ini biarkan default. Nah, ini yang lain biarkan default. Terus tinggal create app. Tunggu kira-kira 5 menit. Nah, nanti akan health-nya itu akan centang hijau. Oke. Ini PHP platformnya pakai PHP 7.4. Dan di atas itu ada URL-nya yang bisa kita klik. Gitu. My app env bla 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 .elasticbeanstalk.com. Nah, itu nanti akan muncullah congratulations. Jadi kita sudah berhasil membuat aplikasi PHP menggunakan Elastic Beanstalk. Selanjutnya di kedua itu ada manage and monitor. Lebih ke mengenal fitur-fiturnya, tadi ada komponennya. Yang pertama ada events. Events itu semua peristiwa yang terjadi di environment kita. Dengan tipenya itu ada tipe info, warning,
error gitu-gitu. Nah ini tipenya ini karena aplikasinya baik-baik aja, jadi tipenya info dengan detail dan timestamp-nya. Ada tab configuration, nah ini kita bisa edit sesuaikan kebutuhannya. Ini yang sudah diusahanya. Terus ada log, log itu log dari si aplikasinya. Nanti ketika kita klik download, lognya itu akan terlihat seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya log. Penting banget sih ini ketika terjadi error gitu, jadi harus inspect banyak log baris itu. Terus ada monitoring, nah ini monitoring untuk memantau mulai dari help count, respon, request, utilisasi, network, dan ini masih banyak nih, tinggal di bawah. Bisa dicoba nanti. Ada health overview, ini nanti bisa geser kanan. Terus, nah ini selanjutnya setelah kita melihat beberapa fitur, itu ada application version. Nah, ini kita akan coba mengupdate aplikasi dari versi 1 ke versi 2. Tapi ini nanti saya secara sederhana sih, cuma ganti detailnya aja gitu. Application version, ini di sini. Kan ini seperti ini ya. Nah, itu bisa di bawahnya My App itu kan dia ada application version sama save configuration. Ini kan. Nah, itu bisa klik application version. Terus di sini ada terlihat satu versi ya, karena kita baru bikin kan. Nah, itu bisa kita klik upload untuk upload versi barunya. Terus di upload, di sini saya uploadnya pakai file zip gitu. Terus kita kasih label. Labelnya itu untuk penanda ya. Ini contohnya versi 2 gitu, bisa tambahin deskripsi, terus tinggal upload. Nah, itu nanti akan bisa diupload. Terus untuk mengupdate ke Elastic Beanstalk-nya itu bisa di checklist, action, terus kita deploy ya. Dan akan muncul pop-up dan bisa ditunggu beberapa waktu. Bisa kita pantau di events untuk memantau deploy-nya dan tunggu sampai dia benar-benar berhasil gitu. Oke, environment update complete successfully seperti itu. Terus bisa kita refresh URL-nya dan berhasillah aplikasi kita berhasil terupdate. Nah, ini kelihatan dari judulnya ya. Judulnya tadi kan congratulations. Terus diubah jadi new version is deployed seperti itu. Oke. Jadi seperti itu fundamental ketika menggunakan Elastic Beanstalk ya. Dan masih banyak konfigurasi lanjut advance-nya yang bisa diimplementasikan di production. Ini memang untuk benar-benar untuk simulasi. Dan referensi yang digunakan, saya pakai dokumentasi resminya, sangat lengkap, sangat lengkap dan mudah dipahami menurut saya. Dan terima kasih. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dan waktu dan tepat saya kembalikan ke Pak Peter. Oh, gambar saya nge-freeze sebentar. Oh, siap. Iya, aduh. Nah, Memang lah ini. Gak tahu nih versi baru ini jadi nge-freeze nih sekarang. Jadi saya pakai USB untung. Masih jalan sih. Oke, mantap. Saya cek dulu ini sudah jalan nggak ini ya?
Oke, sudah. Oh, kayaknya sudah. Belum ya? Aduh. Hitam sih kelihatannya sih. Ini gelap nih saya. Oke, kita akan masuk bagian kedua tanya jawab dan saya masih menanti teman-teman untuk bertanya di kolom komentar sambil menunggu pertanyaan teman-teman dan Ananda mau turun minum. Ada beberapa pesan yang saya mau bacakan mau lewat sebentar, tidak lama. Oke. PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama dengan sponsor-sponsor dalam hal ini Kodpolitan. Kodpolitan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan ada promosi dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan berkualitas dan tanpa minimum order. Dan dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SD Cloud dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015 setelah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SME, hingga korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Terakhir dari Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena kami percaya Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wonderful. Oke. Aduh, ini saya videonya masih penasaran nih saya. Aduh, belum nyala juga. Iya, oke. Soalnya lebih bagus nih pakai ini, Ya. lebih kinclong saya. Dari awal lagi Oke. bilang ya. Ah, oke, kita masuk sesi tanya jawab nih, tapi kok nggak ada yang nanya nih, gimana nih member-member nih nggak ada yang nanya nih. Jadi kita mau nanya-nanya dulu kalau gitu. Em, Terkait apa ya nih yang mau tanya ya? Beanstalk gitu. Kira-kira learning pad untuk belajar AWS dan Beanstalk itu susah nggak sih? Hmm, enggak sih. Kalau learning kan kalau mau belajar Beanstalk itu biasanya sebelumnya itu bisa belajar tentang isi itu. Kalau udah biasanya mainan server gitu, kalau udah pakai Beanstalk itu biasanya udah paham gitu flow-nya. Karena emang sebenarnya Elastic Beanstalk itu backend-nya itu dia pakai instant EC2 gitu. Jadi server. Cuma fase instalasi dan dependensi paket-paketnya deployment itu dilewatkan atau dikonfigurasi oleh si AWS-nya, si Beanstalk-nya gitu. Kita nggak perlu nyeting itu lagi. Kayaknya sama konsepnya. Oke, ada pertanyaan dari Om Ian Cikal. Secara garis besar aja nih sedikit kepo katanya. Kelebihan AWS Beanstalk dan dibanding kompetitor serupa seperti Heroku. Nah, kira-kira gimana menurut Ananda? Ya. Kelebihan dari AWS Beanstalk itu yang pertama jelas kompatibel dengan berbagai layanan di AWS. Karena biasanya kalau kita udah pakai AWS, kalau mau pakai Heroku bisa juga, cuma lebih kompatibel dengan Elastic Beanstalk gitu. Dan untuk sisi harga juga, Elastic Beanstalk-nya kan dia sebenarnya free ya. Kita cuma diminta bayar resource yang dipakai saja gitu. Untuk Elastic Beanstalk-nya sendiri itu kita nggak perlu bayar lagi gitu. Dan untuk secara fungsional, secara fitur-fitur, mulai tadi monitoring, health check, terus deployment option itu jauh lebih banyak dan fiturnya lebih bisa kita custom, kita sesuaikan dengan kebutuhan dibanding dengan Heroku. Itu sih. Oke, wonderful. Kalau dibanding dengan PHP yang dideploy di EC2 atau mungkin di kontainer, mungkin Ananda punya jawabannya? Paling utama lebih ke efisiensi kalau di EC itu ya.
itu lebih di efisiensi. Karena tadi kalau di Elastic Beanstalk kita tinggal pilih platformnya kan. Kalau di EC2 kita mesti soal dependensinya gitu. Misal kalau connect database mesti PHP MySQL gitu kan, dan mesti satu-satu gitu, dan itu salah satu utamanya. Dan kalau kontainer itu lebih oke sih kalau mau pakai kontainer, misal pakai Lightsail gitu. Cuma ya balik lagi ke kebutuhannya sih. Dan ini biasanya diperuntukkan untuk developer yang develop aplikasi. Kayak misal pakai Heroku kan biasanya kebanyakan untuk pengembangan kan, untuk dev-nya. Kontainer itu biasanya udah mau ke production. Production, oke. Oke, dan mungkin bisa ada sharing nggak mungkin dari Ananda mengenai PHP on Beanstalk itu use case yang paling pas untuk kasus-kasus yang kayak gimana? Hmm, biasanya pakai Laravel bisa. Biasanya yang paling paling banyak itu Laravel. Tadi kan ada dua tier kan, ada web server dan backend. Nah itu biasanya bisa sama-sama pakai Laravel dan bisa disesuaikan. Misal kalau worker bikin API gitu misal, ataupun web server itu dua-duanya itu bisa di Elastic Beanstalk. Tinggal disesuaikan tiernya. Oke, masih saya menunggu pertanyaan teman-teman. Masa saya terus yang nanya nih? Mungkin Nanda juga bisa cerita sedikit, ini tidak teknikal, bagaimana proses untuk bisa jadi AWS Community Builder? Oke, jujur aja saya masih baru banget di AWS. Saya baru belajar setahun. Dulu saya belajar di cloud yang lain. Paling paling pertama malah private cloud gitu, sampai sekarang private cloud. Dan ketika saya kenal kayak Pak Albert, terus di LinkedIn itu ada Pak Welly, terus ada Pak Rizal dan Pak Denny, semuanya itu terus terinspirasi lah gitu. Terus Pak Peter juga, Pak Peter saya kenalnya malah dari Facebook sih, nggak dari LinkedIn gitu, sharing gitu, dan mulai belajar dan nyoba apply. Jadi awalnya nggak nyangka sih kalau diterima, dan sampai sekarang masih belajar gitu, antusias banget. Oke, wah gimana pengalamannya? Asik nggak? Asik, sejauh ini keren dan belum menemukan hal negatifnya sih, positif semua, dan semangat belajar. Terutama Oke, ketika ada banyak yang bahas-bahas itu jadi terinspirasi. oke. Nah karena teman-teman pada nggak nanya nih, dia pada bingung kali semua mereka mau nanya apa. Ya, Oke, kita akan di bagian ketiga, bagian terakhir dari online learning kita hari ini, dan mungkin Ananda ada semacam kesimpulan atau rangkuman dari topik kita hari ini, juga sekaligus motivasi dan inspirasi buat teman-teman yang sudah menonton webinar ini. Silakan. oke. Penutup, Elastic Beanstalk itu salah satu solusi yang ditawarkan oleh AWS, di mana ketika kita membutuhkan layanan semacam Heroku, dan kebetulan emang kita pakai environment di AWS, kita bisa memilih opsi pertamanya itu ada Elastic Beanstalk, dan sangat apa ya bahasanya ya, itu compatible dengan, sangat cocok untuk terutama para developer, dan motivasinya ya terus belajar. Dan saat ini mungkin kompatibelnya versi PHP 7, bisa 7 sama 8, bisa aja nanti ke PHP 9 nanti akan banyak fitur dari Elastic Beanstalk-nya, dan itu terus belajar. Saya sering itu sih, terus belajar. Jangan learn till die. Sama di blog saya juga jargonnya titelnya learn till die sih. Jangan capek buat belajar.
Oke. Om Ian nanya lagi, aduh saya sudah nggak bisa baca ya. Oke, Anda mungkin kalau ada teman-teman dari Female Geek atau dari member PHP Indonesia yang mungkin pingin diskusi kontak-kontak atau ya ngobrol-ngobrol, mungkin bisa dikontak kemana? Bisa ke saya, paste linknya kemana nih? Ke Boleh itu share ya. screen lagi nggak apa-apa? Saya ke sini, link /Miss Kejubung. Mana? Tapi jangan nanya Miss Kejubung apa ya. Itu ID. Ada saya lampirin LinkedIn, Facebook, dan Twitter. Saya aktif di Facebook, nggak terlalu aktif di Twitter. Atau juga bisa ke Telegram sih. Telegram itu sebenarnya bisa ID-nya juga sama, t.i aktif di Telegram juga, orang kebetulan kerjanya pakai Telegram. Itu bisa juga. Dan feel free untuk diskusi. Misalnya saya nganggur di weekend gitu ya, atau hari-hari off gitu, bisa banget. Oke, wonderful. Baik-baik, mantap-mantap. Oke, terima kasih Mbak Ananda yang sudah berbagi cerita dengan kita hari ini. Salam sehat selalu, semangat, dan terus. Terima kasih untuk kesempatan juga Pak Peter. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning kita hari ini, dan sebagai pengumuman, ada pengumuman ya. Di edisi terakhir PHP AD Online Learning di bulan Desember, minggu depan kita akan ketemu hari Selasa dengan Fitria Wulandari, masih di rangkaian PHP AD Online Learning edisi Sri Kandi. Dia akan bawa topik mengenai genetik algorithms, ini bagian dari artificial intelligence. Fitria Wulandari adalah seorang PhD student yang ada di Central for Research Training in Artificial Intelligence NUI Galway, Irlandia. Jadi kita akan beda time zone, dia siang-siang di sana dan kita malam-malam di sini. Jadi kita akan ketemu di time zone yang berbeda. Oke, dan masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri di s.byphp.id/jadi-pemateri. Masih ditunggu teman-teman. Atau tunggu saja todongan dari saya. Nanti saya juga akan nodong teman-teman yang mau ngisi di PHP AD Online Learning. Masih ada waktu sepanjang tahun depan, kita nggak akan stop karena setiap minggu ini akan menjadi program rutin. Semoga pematerinya nggak habis-habis. Dan masih ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan aka Carekbot, teman-teman yang mau mengikuti pembelajaran PHP AD Online Learning dari 1 sampai 156 hari ini bisa ke learning.byphp.id atau follow Carik di PHP ID Learning OOP di Telegram. Teman-teman bisa ketik OOP atau AWS atau topik-topik yang terkait dengan interest teman-teman. Donasi masih dibuka untuk PHP ID. Teman-teman yang mau berdonasi receh di s.byphp.id/donasi. Saya tunggu teman-teman untuk berpartisipasi dalam program PHP ID Online Learning ini. Dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning. Terima kasih untuk Mbak Ananda. Semangat ya. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lain kali di kesempatan yang berbeda. Bye. Ya.